Indonesia tuh luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini. Tapi problemnya di mana-mana. Di sana problem, semuanya problem. Sumber masalahnya di mana? Ya di sini nih. Di sini. Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Segini kompleksnya lah problem kita. Lalu kita mau uraikan dari mana? Yang paling bersalah menurut saya ya DPR. Karena dia punya kewenangan tertinggi mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga? Ya begitulah kira-kiranya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini enggak? Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, ini negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Isi tangkap. Nggak benar tangkap. Nah ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begini? Bicarakan saja. Itu atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan. Atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah ya? Iya, saya kalah hari ini. Minggu depan belum tentu. Tahun depan belum tentu. 2 tahun lagi belum tentu. 2024 belum tentu. Nah inilah republik paling membingungkan buat saya. Untuk menghilangkan kesuntukan, kebuntuan saya biasa jalan ke Gede Bage. Beli pakaian bekas. Kemarin ditutup. Jadi komplit persoalan buat saya ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau kita bicara Indonesia begini dalam pandangan saya, Indonesia tuh luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini. Menentukan apa? Menentukan banyak hal. Kalau kita mau mengurangi perang, kurangi aja produksi tambang kita. Mereka punya senjata tapi tidak punya peluru. Bahkan kalau kita mau mengatur usia pernikahan di negara-negara Eropa, gampang. Stop aja produksi emas, nggak punya cincin kawin mereka. Artinya sedemikian hebatnya lah tambang kita. Tapi problemnya di mana-mana. Di sana problem, semuanya problem. Sumber masalahnya di mana? Ya di sini nih. Di sini. Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Jadi sekarang semua pembuat masalah ini berkumpul membicarakan masalah di luar yang dia buat sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? IUP keluar. Ini contoh-contoh kecil ya. IUP keluar. Harus izin IPPKH. IPPKH-nya habis. IUP-nya sudah keluar. RKB keluar. Lalu orang sudah keluar uang miliaran ngurus IUP, keluar uang miliaran ngurus RKAB, ngitung sana ngitung sini itu nggak bisa nambang, jadilah pelakor, penambang lahan koridor, nggak punya dokumen, dia panggil dokter, dokumen terbang. Segini kompleksnya lah problem kita. Lalu kita mau uraikan dari mana? Yang paling bersalah menurut saya ya DPR. Adian Napitupulu kritik pemberian izin usaha pertambangan. Terkait hal tersebut, Adian menyalahkan negara bahkan telah memproduksi penjahat. Sarah Sehan sinkronisasi tata kelola PUMP, Polhukam. Tanggapan sekaligus kritik Adian Napitupulu selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Indonesia luar biasa, tapi sumber masalahnya di mana-mana. Nah, bagaimana menyelesaikannya?
Yang mengeluarkan IUP 11 tambang itu negara, IUP Antam negara juga. Kok negara bikin masalah dan memproduksi penjahat, ujar Adiana Pitupulu. Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang, ada nggak sih dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice? Ada banyak problem di Republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat. Karena dia punya kewenangan tertinggi mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga, ya begitulah kira-kiranya. Nah, contoh lain Mandiodo misalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Idris Hite itu bicara soal illegal mining. Itu gampang, tangkap aja. Yang ilegal mah tangkap aja gitu loh. Illegal mining, ilegal yang lain tangkap. Yang problem seperti Mandiodo. Mandiodo ini ada 11 pemegang IUP melawan Antam yang juga pemegang IUP. Oke, IUP yang 11 siapa yang keluarkan? Negara. IUP Antam siapa yang keluarkan? Negara. Jadi problemnya siapa? Tambang, bukan negara problemnya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini, enggak. Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, dia negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama, kita bicara restoratif. Kenapa dua-duanya korban negara? Nah, yang kayak begini bagaimana? Itu loh, saya sudah bicara dengan bisa. Lalu datang lagi satu problem lagi, PT Lawu. Ada perusahaan dari Jakarta pernah sebelumnya baru muncul. Lagi yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng? Kalau soal-soal kayak begini, bicarakan saja. Atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah, yang iya saya kalah. Saya juga pemburu yang baik, pendendam yang baik. Kita simpan problem ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai kita mampu menyelesaikan. Nah, ini masalah yang banyak sekali. Apa mulainya dari mana ini? Yang Sulawesi Utara kan ya tadi ini Erwin Usman. Ini tim saya terkait tambang Antam. Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Hite tangkap. Nggak benar tangkap. Nah, ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Nah, ini gimana gitu loh. Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang, ada nggak sih? Dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice. Ada banyak problem di Republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama, kita bicara restoratif justice. Kenapa? Dua-duanya korban negara. Nah, yang kayak begini bagaimana? Itu loh, saya sudah bicara dengan Antam, nggak bisa. Lalu datang lagi satu problem lagi, PT Lawu. Ada Perusda, ada perusahaan dari Jakarta. Problem baru muncul lagi. Yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begini? Bicarakan saja. Itu, atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan, atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah ya? Iya, saya kalah hari ini. Minggu depan belum tentu, tahun depan belum tentu, 2 tahun lagi belum tentu, 2024 belum tentu. Dan jangan salah, saya juga pemburu yang baik, pendendam yang baik. Kita simpan problem ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai kita mampu menyelesaikan. Nah, ini masalah yang banyak sekali. Apa mulainya dari mana? Ini yang Sulawesi Utara kan? Ya, tadi ini Erwin Usman ini tim saya terkait tambang, mantan Walhi, tahun 2001 2002 hampir buta mata sebelah kanannya karena bertarung soal
kasus tambang di Newmont. Ini juga problem. Sudah jelas-jelas salah, cabut aja. Emang kenapa sih berputar-putar gitu loh. Kemarin ada orang hubungin saya, Bang, ada Iup dan Wiyup, beda titiknya, beda tempatnya. Yang luar siapa ya? Ini SDM. Lalu saya mau bantuin, ada KPK, bingung kita. Kenapa? Karena definisi korupsi memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau dia pengusaha tambang mentok kemana-mana datang ke saya bingung mau buat apa. Saya bantuin dia untung terpenuhi unsurnya, saya nggak bantuin dia buntu investasinya rusak. Terus saya mau bikin apa? Nah inilah republik paling membingungkan buat saya. Untuk menghilangkan kesuntukan, kebuntuan saya biasa jalan ke Gede Bage, beli pakaian bekas. Kemarin ditutup. Jadi komplit persoalan buat saya ini. Nggak mau saya, lalu saya mau kemana? Wisata gagal, apa gagal segala macam. Berapa hari yang lalu datanglah Satpol PP ke tempat saya karena November nanti mereka akan dihapus honorer dan PTT. Masalah. Lalu datang pedagang thrifting, masalah. Lalu datang lagi dari Pancawati 1.300 petani sudah keluar sertifikatnya 2016 sampai hari ini tidak pernah pegang fisiknya, masalah. Semua masalah. Nah, kapan waktu saya mau kumpulkan informal, kita diskusi mau kayak apa. Pilihannya cuma dua kok. Kita selesaikan dalam diskusi, kita cari jalan keluar sama-sama, atau kita bertarung adu kuat. Yang pasti ada korbannya, mau malu, mau duit, mau apa, pasti seperti itu. Kenapa? Karena kadangkala cara paling gampang ya bagi Pak Pipit ya sudah berperkara aja kalian. Itu loh. Apakah cara itu selalu efektif? Enggak. Belum lagi informasi lain. Ada menteri katanya dengan deputinya minta saham. Ampun. Oke. Nggak perlu sebut nama, tapi kayaknya pikiran kita hampir sama di sini. Iya. Kenapa sih republik ini harus begitu? Kenapa sih pejabat kita tidak pernah tahu kapan berkata cukup? Kan nggak perlu sebut namanya ya Mbak ya. Tapi kita tangkap poinnya, Bang Ajeng, Oh iya, ya. oke. Terima kasih. Merdeka. Indonesia